Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihi al-hunafa wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim min ahli sidqi wal wafa wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya man ya'lamu sirra wa akhfa. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang terhormat pengurus DKM, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, ikhwanana, mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu kita dipenuhi dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memahami kemuliaan-kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki anugerah-anugerah besar di hari-hari, di masa-masa kalian. Maka hadanglah anugerah tersebut, terkhusus pada waktu-waktu yang mulia, hari-hari yang istimewa, dan malam ini adalah malam Arafah. Malam ini adalah malam Arafah. Malam ini adalah malam Arafah. Besok adalah hari Arafah. Besok hari Kamis adalah hari Arafah. Besok tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Hari termulia di dalam satu tahun. Terfikir tadi untuk libur ngaji, tapi teringat malam ini malam agung, malam mulia. Kita tidak nyia-nyiakan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin yang berpuasa dan buka puasa, kita berpikir mayoritas sudah dewasa. Ya, buka puasa enggak harus sampai kemudian kita duduk di depan meja 20 menit setengah jam. Kita bisa makan paling 3 menit 5 menit. Enggak berpengaruhnya. Ataupun ditahan dikit, cukup dengan minum, dengan kurma, dengan pisang dan lain sebagainya. Tapi keberkahan waktu, kemuliaan waktu, malam hari Arafah yang disebutkan juga biasa kalau umpamanya kemuliaannya terletak di malam hari, maka siang harinya juga mendapat bagian dari kemuliaan tersebut. Sebagaimana kalau kemuliaan di siang harinya, malam harinya juga demikian, menjadi mulia. Ya, sebagaimana umpamanya mulianya hari raya dan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Yang mulia itu kapan? Ya hari rayanya. Namanya hari itu apa? Pagi, siang, itu mulia. Sehingga diharamkan puasa, dilaksanakan sholat Id, disuruh untuk kita keluar. Bahkan di zaman Nabi disebutkan kunna nuhrijul khuyyat wal abkar. Kami mengeluarkan gadis-gadis pingitan dan juga khuyyat, wanita-wanita haid, supaya dapat fadilahnya, keberkahannya, doa dan kemuliaannya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kemuliaannya hari raya Idul Fitri, Idul Adha di siang hari, tapi malam hari raya juga demikian menjadi mulia. Sehingga doa di malam hari raya dikabulkan oleh Allah. Menghidupkan malam hari raya juga disunnahkan. Disebutkan dalam hadis man ahya lailatayil idain ahyallahu qalbah yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, menghidupkan ya, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takbir, dengan iktikaf, dengan menghidupkan malam hari raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya nanti di hari kiamat ketika banyak hati mati di hari kiamat. Maksudnya hati mati itu ketakutan yang luar biasa. Karena di hari kiamat itu adalah hari ketakutan yang paling dahsyat. Gak kebayang sama kita rasa takut. Ya kadang-kadang kalau terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, gimana takut itu bikin gelisah dan lain sebagainya. Enggak sampai sekian persen dari rasa takut nanti di hari kiamat.
Hari kiamat itu al-fazaul akbar, rasa takut yang sangat dahsyat, Maka orang-orang yang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, maka hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang takut biasanya akalnya hilang. Orang takut biasanya kesadarannya melemah. Ya, ambil contoh ringan saja. Kau hafal ayat kursi, kau hafal doa-doa, tapi kalau udah ketemu depanmu pocong, ya, depanmu ada genderuwo, ya, mau ngomong pun udah hilang semuanya dah. Nah, karena takut, ya, karena khawatir. Nah, maka sama juga demikian. Nah, ketika tentang pembahasan ditanya mungkar nakir, gimana wajah menakutkannya mungkar nakir? Ya, sebagian ulama disebutkan oleh Ghazali, andaikan tidak ada azab di neraka, tidak ada azab di alam kubur, kecuali melihat mungkar nakir saja sudah cukup, sudah cukup karena dahsyatnya wajah mungkar nakir. Gal disebutkan Sayyidina Umar nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ketika ditanya sama mungkar nakir, akal kita masih ada apa enggak ya Rasulullah? Akal kita masih berfungsi apa enggak? Kalau Rasulullah bersabda masih ada, syukran, terima kasih, masih berfungsi. Enggak, kalau memang demikian katanya Sayyidina Umar, tenang ya Rasulullah, gimana pun juga aku berani untuk menghadapinya, katanya Sayyidina Umar. Ya, istilahnya apa? Kalau keberanian ada bisa jawab. Meskipun kau hafal Allahu Rabbi, ya, wa Muhammadun Nabi, wal Qur'anu kitabi atau imami, wal Ka'batu kiblati, tapi kalau kau sudah ketakutan luar biasa, apa nggak bisa ngomong kau, ya kan? Maka mohon kepada Allah untuk dihidupkan hati. Salah satu bentuk tanda hidupnya hati adalah menghidupkan malam hari raya, menghidupkan malam-malam yang mulia. Maka termasuk ini malam. Mohon maaf, ya, kita pun juga sebetulnya dalam beberapa hari kemarin sempat libur ngaji maghrib karena satu dan lain hal dari kesehatan. Namun kepikir karena ini malam Arafah, maka insya Allah mudah-mudahan termasuk orang yang menghidupkan malam Arafah dengan i'tikaf, dengan ibadah, dengan sholat isya berjamaah, dengan ngaji dan lain sebagainya. Ya, dengan kemampuan kita nggak bisa kayak aulia sholihin zaman dulu, semalam suntuk segala macam, ya. Kita semalam suntuk sama HP sama Facebook kita. Nah, tapi insya Allah ada beberapa malam kita ibadah, kita i'tikaf, kita ngaji, kita bahas ilmu. Ini adalah suatu kemuliaan dan alhamdulillah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak melupakan juga besok mudah-mudahan insyaallah hidayah dan taufik sama Allah ditambahkan oleh Allah kepada kita. Lebih semangat kita di dalam ibadah, dalam zikir, dalam beramal soleh, dan hati kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemahaman, quwwatul masyhad, luasnya pandangan, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak mengharap kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah di hari Arafah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan majelis kita yang sesi pertama, kita baca surat Ad-Dukhan, tafsir surat Dukhan. Akhir dari bahasan kita waktu lalu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sudah kita jelaskan makom orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu makom lebih tinggi dari mayoritas dan juga dari umumnya orang-orang muslim, orang yang beriman. Ya. Maka sebagaimana juga kata aulia wali sudah kita bahas itu. Secara umumnya semua orang yang dicintai oleh Allah adalah orang muslim, itu secara umum. Tapi secara istilah wali yang dikasihi oleh Allah adalah orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Semisal ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam ayat yang lain alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa.
Jadi lebih dari predikat secara umum. Nah, orang yang bertakwa juga demikian. Fi maqamin amin, di makom yang diamankan. Sudah kita jelaskan di makom diamankan karena mereka di dunia udah takut sama Allah, maka di akhirat diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis firman-Nya Allah tapi redaksinya dari Nabi. Redaksinya dari Nabi, berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu murni lafzan wa ma'nan dari Allah. Arti dan redaksinya dari Allah. Nabi tidak ada sangkut pautnya sama sekali di dalam redaksi Al-Qur'an. Karenanya semua Al-Qur'an itu tauqifi. Tauqifi itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan di antaranya adalah Nabi kalau diturunkan Al-Qur'an, sifat kemanusiaannya beliau tertutupi. Semisal beliau kayak pingsan, semisal beliau menggigil, keluar keringat luar biasa padahal musim dingin, biasa macam-macam lah. Dan sahabat tahu ini kewibawaan haibatul wahyi, haibahnya wahyu. Ya, berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah tapi redaksinya Nabi. Seakan-akan Nabi bersabda lagi, Allah berfirman kayak gini. Ya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ajma'u fi qalbi abdi, aku tidak menggabungkan di hati seorang hambaku amnaini wala khaufaini, dua rasa aman dan dua rasa takut. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak menggabungkan dalam hati seorang hamba dua rasa aman dan dua rasa takut. In khaufani fid dunya amantu fil akhirah, wa in aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Kalau dia merasa takut dariku di dunia, aku buat aman dia di akhirat. Tapi kalau dia merasa aman dariku di dunia, maka aku buat takut dia di akhirat. Nah, takut ini marotib, tingkatan-tingkatan. Minimal takut adalah takut dalam segi hukum, minimal takut. Sehingga kita di dalam apa yang kita lakukan kita selalu berpikir halal apa haram, boleh atau tidak, minimal ini secara hukum. Ya, kemudian meningkat peringkat-peringkat lebih tinggi yang lainnya sampai kepada maqam musyahadah. Maqam musyahadah yaitu seakan-akan dilihat atau kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilihat atau sampai melihat Allah seakan-akan. Sehingga tidak jarang zaman dulu para sahabat dengarkan satu ayat, dua ayat mereka pingsan. Dengarkan satu ayat, dua ayat gemetaran, sakit dan lain sebagainya. Sayyidina Ja'far As-Shadiq berkata, dahulu aku membaca Al-Qur'an, aku berusaha sampai khusyuk seakan-akan aku mendengarkan dari para sahabat Nabi. Seakan-akan aku mendengarkan dari para sahabat. Kemudian aku tingkatkan sampai seakan-akan aku mendengarkan langsung dari lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku tingkatkan lagi khusyuk dalam Al-Qur'an sehingga seakan-akan aku mendengarkan langsung dari lisannya malaikat Jibril pembawa wahyu. Kemudian aku tingkatkan lagi khusyuk dalam bacaan Al-Qur'an dan keluasan pemahaman Al-Qur'an sampai seakan-akan aku mendengarkan langsung kalamullah dari zatnya Allah Subhanahu wa taala tanpa bagaimana dan bagaimana. Artinya kenikmatan Tuhan. Kenikmatannya itu tambah nikmat. Ya, ini tadi kita sampaikan gimana Sayyidina Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, salah satu cucu Rasulullah, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan Al-Qur'an. Dalam bacaan Al-Qur'an. Kadang-kadang orang yang sudah merasakan nikmatnya Al-Qur'an tidak merasakan berbagai macam kegundahan, kegelisahan. Ya, di masa penjajahan komunis di Yaman Selatan, ya, orang dalam keadaan masa penjajah. Gimana masa penjajah, rumitnya segala macam. Kalau salah satu guru dari guru-guru kita Al-Habib Alwi bin Syahab, beliau selalu dalam keadaan riang.
Beliau selalu dalam keadaan riang dan seakan-akan gak ada beban sama sekali hidupnya. Ditanya sama murid-muridnya, Habib, kita dalam keadaan penjajahan tapi kok riang saja, kok biasa-biasa saja, nyaman saja hidupmu. Beliau mengatakan, gimana datang kesusahan sama hatiku, sedangkan aku memiliki Al-Quran. Aku memiliki Al-Quran. Artinya dengan kenikmatan Al-Quran, seseorang merasakan kenikmatan tersendiri di dalam hidupnya. Ya, maka Al-Quran itu sumber ketenangan. Al-Quran itu sumber keberkahan. Nah, fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun, di dalam taman-taman. Jannat asal artinya memang taman-taman, meskipun jannat diartikan jannah surga. Tapi ya min itlaqil juz wa iradatil kul, yang disebut sebagian dari kenikmatan surga itu taman. Tapi sebetulnya surga ya lebih dari semua taman, tapi yang disebut karena di antara kenikmatan besar yang khususnya mungkin ya karena Al-Quran turun kepada orang Arab. Pada saat turunnya Al-Quran, khitab pertama sama orang Arab, meskipun Al-Quran kepada semua umat. Nah, sama orang Arab, kenikmatan tertinggi dalam pandangan mereka pada saat itu adalah taman-taman dan kebun-kebun. Karena mereka nggak tahu taman dan kebun. Yang mereka tahu ya gunung-gunung yang bebatuan, pada pasir, panas, terik, nggak ada. Ya. Maka kalau mereka dapetin taman, kebun, buah yang ranum, pohon-pohon rindang, oh itu sudah kenikmatan luar biasa kan gitu kan. Nah, jannat wa uyun. Uyun adalah mata air, sumber mata air. Jadi di surga banyak sumber mata air. Dan disebutkan, perhatikan kalimatnya di dalam ayat-ayat ini dan ayat yang setelahnya. Semuanya dengan menggunakan kata nakiroh. Kata nakiroh. Nakiroh itu umum. Bukan fil jannati wal uyun, tapi fi jannatin wa uyunin. Tidak pakai alif lam. Di kebun-kebun dan sungai-sungai atau mata air. Dan juga pastinya sampai detik ini dan yakin sampai seterusnya, kenikmatan rekreasi yang tak terkalahkan itu kalau sudah gabung rindangnya pohon sama air yang mengalir, udah itu yang paling enak. Itu yang paling ajib. Dari berbagai macam rekreasi macam-macamnya, yang paling menenangkan jiwa adalah kebun rindang, pohon-pohon yang sejuk, dan juga mata air, sungai yang mengalir, air mengalir. Itu yang paling nikmat sampai sekarang. Ya, dari zaman dulu sampai supaya kita paham apa yang dibuat sama Allah Subhanahu wa taala untuk kenikmatan manusia itu tidak berubah. Fitrahnya Allah yang diletakkan sama manusia, fitratullah allati fataran nas 'alaiha, itu tidak berubah. Ya. Kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, zahirkah atau batinkah, sudah diatur sama Allah. Kalau orang mau cari yang aneh-aneh, apalagi sampai yang menyimpang, yang didapat bukan kenikmatan, yang didapat adalah celaka dan juga kekacauan. Udah dari dulu, Pak, aturan dari Allah, laki senang perempuan, perempuan senang laki. Itu dari dulu. Ada pula orang yang ngotot kali, ya masing-masing lah. Bisa aja laki senang laki, perempuan senang perempuan. Ya, hak asasi masing-masing, hak prerogatif orang. Yang terjadi rusak, Pak, kacau, Pak. Karena fitrahnya yang diletakkan oleh Allah sama manusia tak berubah. Tidak berubah. Gitu ya. Kesenangan sama makanan, kesenangan sama minuman,
kenikmatan namanya. Termasuk juga kenikmatan rohani. Nikmatnya roh, ibadah, zikir, sholawat. Itu sudah aturan dari Allah. Kita mau cari kenikmatan melalui nyanyi-nyanyi, melalui dugem, melalui yang ada kacau hidup kita, rusak hidup kita, error nanti hidup kita. Udah pasti udah. Kau merasa gagah sesaat, gaya sesaat, tapi yang terjadi kacau. Fitrah sudah diletakkan sama Allah di masing-masing manusia semuanya. Sama juga demikian dalam rekreasi. Surgawi yang disebut fi jannatin wa uyun. Pertama, kebun-kebun dan air mengalir. Kedua, yalbasuna min sundusin wa istabrak. Mereka memakai pakaian dari sutra. Sundus itu adalah sutra yang halus. Istabrak itu adalah sutra yang tebal atau sutra yang kasar. Nah, tapi tetap sutra. Sundus itu sutra yang halus, istabrak itu sutra yang kasar. Kenikmatan kedua adalah pakaian. Kenikmatan surga yang disebut oleh Allah dalam surat Dukhan ini pakaian. Ya. Maka demikianlah juga manusia. Manusia perhatian sama pakaian. Dia pakai baju yang lebih bagus, ngerasa lebih gagah, lebih pede. Ya kan? Dan seterusnya, lebih nyaman. Tuh, pakaian juga berpengaruh, Pak. Berpengaruh pakaian, Pak. Ya sampai saja mohon maaf kalau Anda ngerti ikut sama rombongannya orang-orang yang pendaki-pendaki gunung itu, Pak. Itu pendaki gunung itu ada aturan pakaiannya, Pak. Gak asal kemudian boleh bawa pakaian apapun. Karena yang mati di gunung itu, ya, disebutkan yang mati karena faktor hewan buas atau jatuh ke jurang itu cuma 30 ke 35%. 65% ke 70% matinya orang pendaki itu karena faktor kedinginan. Karena faktor dingin. Berapa banyak yang pendaki gunung mati, dia sandaran ke pohon mati. Karena dia sudah nahan lama, kemudian setelah mau nahan lama tersebut, daya hangatnya tubuh sudah melemah, kemudian dia nggak ngerasa, tahu-tahu mati kan. Maka pakaian sangat diperhatikan. Pakaian sangat diperhatikan. Termasuk juga gayanya seseorang di dalam memakai baju dan lain sebagainya. Itu kenikmatan tersendiri memang. Wanita di dalam memakai baju kan, kenikmatan tersendiri bagi wanita. Kan? Ya bukan sekedar wanita, laki-laki pun juga demikian, meskipun mayoritas kenikmatan pakaian itu lebih mempengaruhi dan mendominasi kaum Hawa, kaum perempuan. Tapi di antara kenikmatan yang disebut oleh Allah di dalam surga adalah yalbasuna min sundusin wa istabrak. Mereka memakai pakaian dari sutra halus dan sutra kasar. Kalau disebutkan memakai sutra sebagai ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala balasan, karena mereka di dunia diharamkan memakai sutra. Diberilah oleh Allah di surga sutra. Nah, jadi di surga sutra. Kalau di dunia laki-laki haram memakai sutra. Haram memakai sutra. Ya, kalau perempuan yang boleh, laki-laki haram. Sundusin wa istabrak juga demikian. Perhatikan lafadznya. Nakirah. Gak ada alif lamnya.
min sundusin wa istabrokin. Sama dengan yang tadi, jannatin wa uyun. Nakiro itu untuk kemuliaan yang lebih hebat. Untuk kemuliaan yang lebih hebat. Kemudian kenikmatan berikutnya. Ini udah 2 kenikmatan. Kenikmatan yang ketiga, kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Dan demikianlah wa zawwajnahum, kami nikahkan mereka bihurin 'ainin, dengan bidadari-bidadari cantik, 'ainin yang matanya lebar. In itu dari kata ainun, aina, matanya lebar. Karena memang di antara tanda cantiknya wanita adalah matanya lebar, bukan mata sipit. Zawwajnahum bihurin in, kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari cantik yang matanya lebar. Kenikmatan yang ketiga yang disebut oleh Allah dalam surgawi, dalam surga, kenikmatan surgawi dengan bidadari-bidadari. Nah, kenikmatan laki-laki juga demikian. Ya, nggak bisa dipungkirin laki-laki siapapun meskipun tua. Ya, kalau umpamanya lah kita punya alat untuk meneropong apa yang di otaknya laki-laki, mesti yang pertama kali istri 2, istri 3, istri 4 itu mesti ada. Kalau kita ada alat meneropong otak orang. Nah, dan ini fitrah manusia. Karena laki-laki itu diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala qawwamun itu menguasai. Qawwam itu sebagai pemimpin. Ya namanya pemimpin, Pak, ya biasanya yang dipimpin agak lebih banyak, lebih tenang. Gitu ya. Itu watak sudah. Memang dari sononya. Kalau ada orang umpamanya enggak mau betul istri lebih dari 1, ya jangan sok setia. Lebih kurangnya mungkin takut sama istri, gitu kan ya. Jangan sok setia, cinta, murni segala macam, itu kan gitu kan. Tidak menyalahi aturan, enggak. Memang watak kayak gitu, Pak. Karena sudah watak, Islam ini bijak, dikasihlah jalan aturan. Dikasih jalan dan aturan. Enggak kayak agama lain, mohon maaf. Agama lain enggak ada aturan. Enggak ada aturan. Kawin berapa pun terserah. Terus ada bilang di Nasrani umpamanya nggak boleh kawin kecuali 1. Dia nggak boleh kawin kecuali 1. Yang sah 1, yang nggak sah. Ya kan? Pendeta-pendeta katanya nggak boleh main perempuan, nggak boleh kawin nggak boleh, tapi main perempuan ya, bukan rahasia lagi, Pak. Bukan rahasia lagi, benar kacau. Islam ini bijaksana, dibuat aturan semuanya supaya halal. Sebenarnya supaya halal, terhormat, bersih, ya kan? Dalam ridho Allah. Kurang apa? Kalau ditanya, tapi perempuan kenapa kok nggak ada? Katanya bidodoro, nah, gitu ya. Kalau laki ada bidadari, tapi kalau perempuan nggak ada bidodoro. Supaya dipahamin kenikmatan dan juga kesenangannya wanita tidak terletak di situ, Pak. Allah sebetulnya meletakkan masing-masing fitrah. Kesenangannya wanita tidak terletak di, mohon maaf, yang di laki-laki, tidak. Oleh sebab itu tadi kalau umpamanya kita punya alat untuk neropong otak orang, ya, kalau otaknya wanita diteropong, yang ada di otaknya wanita itu apa? Emas, ya kan? Gelang, kalung,
Itu yang ada di otaknya wanita. Ya, tampil lebih wah sama ibu-ibu yang lain, kan gitu kan? Itu. Dan wanita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah malu. Dengan fitrah malu. Maka nggak ada kemudian wanita kemudian mau 2 laki-laki, 3 laki-laki, nggak ada, Pak. Kalaupun ada, itu error itu, Pak. Error itu, wanita nakal itu. Wanita nakal berarti pikirannya bukan kepada cinta. Pikirannya adalah kepada uang, kepada materi, kepada kenikmatan semu, bukan kepada cinta murni. Wanita kenikmatannya bukan kepada laki-laki. Yang ada di otaknya wanita adalah kenikmatan, iya, perhiasan, rumah bersih. Kalaupun punya hewan-hewan yang lucu-lucu, itu sukanya perempuan. Bunga-bunga, itu yang sukanya perempuan. Berbeda dengan laki-laki. Tadi kita sampaikan, laki-laki lah, meskipun rumahnya gubuk, kalau di kepalanya kita kasih alat itu, kita teropong, pikirannya masih kepingin kawin lagi, padahal rumahnya gubuk. Tapi kalau perempuan, dia mikirkan rumahku supaya bagus dulu, rumahku di keramik, aku punya perhiasan, aku punya baju bagus, kayak gitu. Makan enak, kenikmatan masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian semuanya dianggap sama. Semuanya dianggap sama. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah. Maka tadi kita sampaikan, ya, laki-laki lebih kuat mengarah kepada hawa nafsunya, dilampiaskan. Tapi perempuan itu rasa malunya lebih kuat. Kuat malunya perempuan. Nah, kan? Lebih kuat rasa malu daripada nafsu. Wallahu alam bishawab. Insyaallah kita sampaikan di waktu yang lain bagaimana akan kenikmatan surgawi yang berikutnya. Ya, ini tadi disebut berapa tadi? 3. Disebut nih, 1, jannatin wa uyun, kebun-kebun dan air mengalir. 2, sundusin wa istabrak, pakaian sutra yang halus dan yang kasar. Yang ketiga, zawwajnahum bihurin 'ain. Ya, nanti ada lagi kenikmatan-kenikmatan berikutnya di ayat-ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Dan sedikit mengingatkan, kalau insyaallah besok adalah hari Arafah, mudah-mudahan kita bisa niat semuanya untuk berpuasa. Nah, dalam hadis Nabi bersabda, "Shaumu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffir dzunuba sanatain." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah, aku meminta kepada Allah, dianya menghapus dosa 2 tahun. Saya sampaikan waktu di Maulid di pondok hari Senin kemarin. Kalimat hadisnya Nabi, inni ahtasibu 'ala Allah. Aku meminta kepada Allah. Kenapa kok ada kalimat sesungguhnya aku meminta kepada Allah? Supaya harus kita ingat, Nabi tidak berkata sia-sia. Kalimatnya Nabi tidak kemudian gitu aja lewat, pasti ada artinya. Bisa saja dalam hadis puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Tapi teks hadisnya puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa 2 tahun. Kenapa kok ada kalimat aku mengharap kepada Allah? Gitu, supaya mengingatkan kepada semua umat, kemuliaan Arafah itu jangan lupakan Nabi Muhammad. Ya, jangan lupakan, melalui beliau kita semua dapat kemuliaan ini, Pak. Maka besok hari Arafah
Mudah-mudahan niat bisa puasa dan kemudian juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara zikir adalah sholawat kepada Nabi. Di antara zikir adalah sholawat kepada Nabi. Buat sholawat kepada Nabi juga. Kalaulah kita zikir, betul, zikir terafdal disebutkan afdalud doa, doa Arafah. Doa paling afdal itu doa Arafah, yaitu yang setelah sholat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa fi riwayat ada tambahan wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak ini lafaz, ini zikir yang setelah sholat itu. Kalau bisa sampai tembus 1000, alhamdulillah. Tembus 1000. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 1000 kali di hari Arafah, maka doa setelahnya pasti dikabulkan oleh Allah. Doa setelahnya pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau niat insya Allah bisa, Pak. Kalau niat, jangan berpikir banyak kali. Kalau kita niat, insya Allah habis subuh umpamanya kita baca sampai duhur, sebelum duhur udah selesai itu la ilaha illallah 1000 kali. Nah, Qul huwallahu ahad sampai asar udah selesai. Dan niat-niat dan doa-doa yang lain. Gal disebutkan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri. Dahulu kami banyak mendengar orang-orang solihin mengatakan, kami menyimpan doa-doa besar kami untuk kami bacakan dan kami doa di hari Arafah. Jadi harapan-harapan besar mereka simpan untuk doanya di hari Arafah. Maka kesempatan. Maka jangan sia-siakan waktu, khususnya ba'da asar. Dan alhamdulillah setiap tahun kita mengadakan pada asar, selalu kita mengadakan zikir Arafah di setiap tahunnya. Yang sekiranya mau hadir di pesantren, di tempat kita dipersilahkan sampai maghrib. Buka puasa bersama ala kadarnya, terus kemudian setelah itu pulang. Dan di antara amal-amal juga di hari Arafah yang mudah-mudahan tidak terlupakan, mulai dari subuh disunahkan takbiran. Takbir muqayyad. Di Idul Adha takbir ada dua, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri takbirnya namanya takbir mursal saja. Takbir mursal yaitu takbir yang berterusan, mulai dari tenggelamnya matahari, yaitu mulai adzan maghrib sampai selesai sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu Idul Fitri sama Idul Adha sama. Pada maghrib takbiran terus. Takbiran terus. Kalau bisa diusahakan remaja-remaja masjid bisa digerakkan. Supaya jadi syiar tersendiri untuk takbiran di masjid-masjid. Karena sekarang tidak jarang banyak masjid yang bunyi takbiran, tapi setelah kita tengok nggak ada orangnya. Ternyata tape semuanya yang bunyi. Nggak ada orang yang dapat pahala tape, yang dapat pahala MP3. Maka ya saya tidak merendahkan mungkin niatnya BKM syiar. Tapi lebih syiar kalau umpamanya anak-anak muda digerakkan. Gimana caranya diatur? Kan gitu kan? Umpamanya punya remaja masjid 50 orang. 15 orang 1 jam setengah. 15 orang 1 jam setengah. 15 orang 1 jam setengah. Udah dapatlah 4 jam setengah. Ya kan? Diatur kayak gitu dan lain sebagainya supaya hidup. Takbiran di malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha di dalam takbiran malam sama.
Yang membedakan Idul Adha adalah takbiran muqayyad. Takbir muqayyad ada dua. Satu, muqayyad bis shalah. Dua, muqayyad bil hayawan. Satu, muqayyad bis shalah, diikatkan dengan sholat. Maka semua selesai sholat, fardhon atau naflan, sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat fardu atau sholat sunnah, fardu ain atau fardu kifayah, sunnah takbiran setelahnya. Sejak subuh hari Arafah sampai asar hari terakhir ayyamut tasyrik. 5 hari berarti. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari. Ya. Memang sih saya sering ngomong kayak gini. Banyak yang kadang-kadang orang nanya kan madzhab apa itu Ustaz? Enggak pernah kita orang subuh takbiran. Saya bilang madzhab Syafi'i. Itu di kitab-kitab kecil, bukan kitab-kitab besar, kitab takrib ada. Ya. Maka jangan kemudian ya bukan kok kemudian kita merendahkan kebiasaan orang-orang dulu, enggak. Tapi supaya kita pahamin bahwa di dalam dakwah Pak, pastinya ada celah yang belum tersentuh sama ulama-ulama dulu. Bukan merendahkan ulama dulu, enggak. Ya mohon maaf. 20 tahun yang silam rasanya jarang ada perempuan pakai cadar, kan jarang. Terus kalau pakai cadar kemudian merendahkan ulama dulu itu, enggak. Ya selama kita tidak merendahkan ulama dulu ya enggak apa-apa. Ulama dulu udah berusaha semaksimal mungkin semampu mereka. Sering saya buat contoh dalam urusan pakaian, Pak. Di masa penjajahan, rasanya nenek-nenek kita itu mungkin setengah telanjang kali, Pak. Di masa penjajahan Belanda dulu, ya kan, mbah-mbah kita dulu di kampung, rasanya mungkin setengah telanjang. Terus kemudian diusahakanlah oleh ulama-ulama gimana caranya untuk memahami nutup aurat. Sampailah rasanya kita masih tahu. Kita kecil dulu SD ketemu sama mbah kita, nenek kita, lehernya masih nampak Pak, bajunya segini loh Pak. Ya, otak ini kan, tahu. Wah itu sudah solihah kali itu Pak, udah solihah kali udah. Istilahnya itu bajunya bunyai itu sudah. Kan meningkat berarti, meningkat. Ya sama juga demikian. Alhamdulillah dulu ulama-ulama kita berusaha untuk memasukkan hukum pernikahan di dalam hukum negara, hukum cerai Islam di dalam hukum negara. Alhamdulillah ada usaha. Ya meskipun pastinya untuk menuju kepada kafah keseluruhan masih belum berhasil. Ya, contohnya hukum had, nggak ada dalam Indonesia hukum potong tangan, potong apa? Ya kita suarakan. Ya entah Allah alam kapan terlaksananya. Kita kepingin hukum ini sampai kepada sempurna. Ya. Nah, sama juga demikian urusan takbiran subuh Arafah itu, Pak. Nah, maka kalau sekiranya bisa habis sholat subuh itu tetap takbiran, tapi setelah sholat saja. Habis takbiran sekali ya udah selesai. Enggak terus. Nanti habis sholat zuhur takbiran lagi. Habis asar takbiran lagi. Kemudian habis maghrib baru itu takbiran yang berterusan. Dan supaya dipahamin takbiran yang setelah sholat itu lebih afdal daripada takbiran yang di malam hari raya. Takbir muqayyad lebih afdal daripada takbir mursal. Itu ketentuan fikih. Kan sayang kalau ditinggalkan. Kemudian muqayyad yang kedua adalah muqayyad bil hayawan, dengan melihat hewan. Kalau kita melihat hewan yang akan disembelih, meskipun belum disembelih, kita sunat takbiran meskipun sekali. Mungkin kayak gini, ini perlu untuk diamalkan.
Karena rasanya untuk hari raya ini kita akan nampak kambing atau lembu agak sering. Kenapa? Biasanya mungkin mayoritas masjid nyembelih hari Sabtu. Karena hari rayanya Jumat. Jadi Jumat sudah terikat lembu atau sapi atau kambing di depan masjid. Nyembelihnya Sabtu. Nah, meskipun nyembelihnya Sabtu, ngelihat kambing, ngelihat sapi, takbiran. Takbiran meskipun sekali. Ya, itu diantara takbir muqayyad yang perlu dijelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffir 'alal hadd wan nasib min barakati hadhihi al-lailah wa hadhihi al-ayyam az-zahiyat. Allahumma anzalta fi Arafat wa ma anzalta fi Muzdalifah wa Mina wa fil Mash'aril Haram wa ma anzalta fi Makkah wal Madinah wal Masjidil Haram wa ma anzalta fil amakinil muqaddasah min khairat wa masarrat wa inayat tajalliyat. Wa nas'aluka Allahumma an tuwaffir 'alal hadd wan nasib min barakatiha wa asrariha ya rabbal alamin. Maka melutuf al-afiyah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil